Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 1 Karanganyar, terutama kelas 10. Berjumpa lagi dengan saya Supangat Rasa Coklat dalam pembelajaran online kita hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai materi dan perubahannya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tulis nama, nomor absen, dan kelasmu di kolom komentar. Jangan lupa ya. Oke, baik, kita mulai anak-anak pembelajaran kita mengenai materi dan perubahannya. Tapi sebelumnya mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini dapat mengelompokkan sifat materi ke dalam sifat fisika dan sifat kimia, mampu menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia, membuktikan ciri perubahan fisika dan perubahan kimia melalui percobaan. Nah, sekarang silahkan dibantu teman kalian ini yang berpikir mengenai apa yang dimaksud dengan materi. Iya, betul sekali. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya apa? Buku. Nah, ini nasi goreng, uang, wow, langit, dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu disebut materi. Jadi baju, kemudian pulpen, kemudian mic, dan seterusnya itu merupakan materi. Sifat materi itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sifat fisika dan yang kedua adalah sifat kimia. Sifat fisika itu adalah sifat yang dapat diamati secara langsung dengan panca indera, dengan mata, dengan indera peraba, dan seterusnya. Nah, jadi sifat fisika ini kaitannya dengan keadaan fisis materi. Berarti contohnya apa sifat fisika itu? Titik leleh itu bisa kita amati, titik didih, kemudian massa jenis, dan lain-lain. Sedangkan sifat kimia itu adalah sifat yang bisa kita amati karena adanya perubahan materi menjadi materi lain melalui reaksi kimia. Jadi ini tidak bisa dilihat dengan panca indera secara langsung. Contohnya apa? Sifat mudah berkarat, reaktivitas, dan sebagainya. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh. Materinya spiritus, sifat fisikanya spiritus itu kalau kita lihat dengan panca indera kita, gitu ya, warnanya biru. Jika dipegang berasa dingin. Pernah megang spiritus? Belum pastinya. Kemudian mudah menguap. Nah, mudah menguap. Seperti Anda kan sering juga menguap. Gitu ya. Kemudian titik didih dari spiritus itu 78 derajat Celcius dan lain-lain. Itu sifat fisika. Kalau sifat kimianya apa? Yaitu mudah terbakar. Betul sekali. Nah, kemudian contoh yang kedua, parfum yang sering kita gunakan. Sifat fisikanya, parfum itu baunya wangi, mudah menguap juga, kemudian berat jenis antara 0,008 sampai 1,180. Kemudian parfum itu larut dengan alkohol. Kemudian sifat kimianya apa? Parfum itu yaitu bersifat asam. Nah, kan nggak mungkin kita itu merasakan parfum gitu ya, nggak mungkin. Diicipi gitu, nggak mungkin. Nah, kemudian sianida. Nah, ingat sianida, ingat kopi sianida, Jessica gitu ya.
Sifat fisikanya sianida itu tidak berbau, kelarutan dalam air 58%. Kemudian sifat kimianya beracun jika dilarutkan dalam air bersifat basa. Kemudian perubahan materi itu dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu apa? Perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru itu disebut perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu biasanya hanya perubahan wujud. Nah, seperti ini. Wujud benda itu ada 3. Benda padat, benda gas, dan cair. Apabila benda padat atau materi itu ya, materi padat berubah wujud menjadi gas, itu disebut menyublim. Sebaliknya dari gas ke padat itu disebut mengkristal. Kalau gas menjadi cair itu disebut mengembun. Kalau dari cair menjadi gas itu menguap. Nah, selanjutnya kalau benda cair menjadi padat itu disebut membeku. Sedangkan kalau benda yang wujudnya padat berubah wujud menjadi cair itu disebut melebur atau mencair. Nah, contohnya es yang mencair nih. Kemudian perubahan fisika yang kedua selain perubahan wujud itu ya, biasanya pelarutan. Nah, pelarut itu berarti ada zat terlarut dan ada pelarutnya. Contohnya ini larutan gula atau larutan garam. Apabila kita memasukkan garam ke dalam air, kita aduk itu menjadi larutan garam. Apabila kita memasukkan gula ke dalam air, kita aduk itu namanya larutan gula. Itu hanya terjadi perubahan itu hanya pelarutan. Itu ketika garam kita masukkan ke dalam air, awalnya asin tetap nanti juga asin. Dan ini nanti bisa kembali lagi ketika larutan garam ini kita uapkan gitu ya, kita didihkan, nanti airnya akan menguap, kemudian akan dihasilkan garam kembali. Jadi ciri-ciri perubahan fisika itu yang pertama tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua biasanya bisa kembali ke bentuk semula. Dan yang terakhir ciri-ciri perubahan fisika itu adalah sifatnya masih sama. Awalnya asin juga masih tetap asin. Selanjutnya perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Jadi awal dan akhirnya berbeda. Nah, ini contohnya pencoklatan apel. Nah, apel ini apabila belum dibelah seperti ini itu berbeda dengan ketika sudah dibelah. Kalau sudah dibelah, lihat ini. Ada pencoklatan, sudah muncul zat besinya itu ya. Kemudian contoh selanjutnya adalah kembang api. Ketika belum dinyalakan dengan setelah dinyalakan itu berbeda, sehingga timbul materi baru. Contoh yang lain, kertas dibakar. Kertas dengan abu itu sudah berbeda penyusunnya ya. Jadi perubahan kimia itu ciri-cirinya adalah yang pertama terjadi perubahan warna. Yang kedua terjadi perubahan suhu. Yang ketiga biasanya terbentuk endapan. Dan yang terakhir ciri-ciri dari perubahan kimia itu adalah pembentukan gas. Jadi reaksi kimia itu kebanyakan nanti akan
menghasilkan gas atau terbentuk gas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini contoh yang bisa kita amati. Kelompokkan peristiwa berikut ke dalam perubahan fisika atau perubahan kimia. Apel teroksidasi, kertas menjadi origami, nasi membusuk, kayu menjadi meja, es mencair, bom meledak, beras menjadi tepung beras, singkong menjadi tape, pembuatan gelas, besi berkarat. Mari kita masukkan peristiwa-peristiwa ini apakah masuk dalam perubahan fisika atau perubahan kimia. Yang pertama, apel teroksidasi. Iya, betul. Ini merupakan perubahan kimia. Yang kedua, kertas menjadi origami. Iya, betul. Perubahan fisika. Karena hanya wujudnya masih kertas gitu ya. Kemudian nasi membusuk. Iya, betul, merupakan perubahan kimia karena nasi dengan sudah membusuk itu berbeda. Kemudian kayu menjadi meja. Iya, betul, perubahan fisika. Itu meja itu juga masih berupa kayu gitu ya, hanya bentuknya yang berubah. Es mencair. Iya, betul, perubahan fisika. Bom meledak. Jelas ini perubahan kimia. Beras menjadi tepung beras. Iya, betul, perubahan fisika. Kemudian singkong menjadi tape. Iya, betul sekali, itu merupakan perubahan kimia. Pembuatan gelas. Iya, betul, perubahan fisika. Yang terakhir besi berkarat. Iya, ini semua orang sudah tahu kalau besi dan karat itu berbeda, sehingga ini masuk perubahan kimia. Nah, jadi itu anak-anakku semua, perubahan fisika dan perubahan kimia, semoga bisa kalian pahami. Nanti dalam kehidupan sehari-hari Anda akan menjumpai peristiwa-peristiwa yang lainnya lagi, sehingga kalian nanti bisa mengelompokkan mana yang perubahan fisika dan mana yang perubahan kimia. Ya, semoga bisa kalian pahami. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis nama, nomor absen, dan kelasmu di kolom komentar sebagai tanda bahwa kalian telah absen dalam pembelajaran daring kimia kali ini. Sekian dari saya, Supangat Rasa Coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.